ya. Oh my god, look at, check this channel, YouTube channel Seke234 TV. It's horror, it's live, actual. You better check it out. Okay, subscribe, click and like and comment. Of course, don't forget. Congratulations guys. Kembali lagi di channel Seke234 TV. Kali ini kita suasana berbeda. Kita nggak hunting-hunting, nggak belusukan ya. Duduk santai. Nah, bener banget karena lagi PSBB juga dan menjaga supaya kita nggak berbaur bersama banyak orang juga, kerumunan. Jadi kita hari ini podcast kali ini juga kita akan membahas tentang santet. Jadi hal-hal yang mengenai santet akan kita bahas pada sesi kali ini. Tapi sebelum kita bahas, sekarang kita sudah berada di tempat yang sangat cozy abis, enak banget buat nongkrong sama teman-teman, santai-santai. Kita ada di CK65 Cafe, tepatnya di Jalan Awiligar atas nomor 65. Ini tempatnya enak banget. Selain adem, kita juga bisa lihat city view juga, Teh. Bisa makanannya juga enak banget. Buat nongkrong juga pas, buat arisan, buat ultah juga ngadain acara. Selain tempatnya yang luas, parkirannya juga luas, yang pasti nyaman banget. Kalian pasti betah untuk datang ke sini. Pokoknya Rekomendasi banget tempatnya ini di CK65 Cafe. Jangan lupa tempatnya di Jalan Awiligar atas nomor 65 Bandung. Jadi dari Hotel Club Garden kalian kurang lebih 50 meter lagi ke arah atas. Tepatnya ada di sebelah kanan dari bawah. Nah, sebelum kita membahas apa itu santet, tentang santet dan seputaran santet, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dan update-update terbaru dari tim Seke234 TV. Kali ini kita akan membahas tentang santet. Nah, tapi aku masih bingung nih, Teh. Apa sih itu santet? Santet. Oke, boleh aku jawab? Boleh dong. Oke, jadi gini ya, setahu saya gitu, santet itu adalah sebuah kiriman dengan tujuan ilmu hitam lah ya, yang dikirim kepada seseorang, kepada manusia gitu ya khususnya. Itu yang dinamakan santet. Tapi macam-macam juga ya, jenis-jenisnya juga itu ada beberapa. Santet itu ada, bisa dikatakan santet, tahap yang pertama itu santet, yang kedua teluh, yang ketiga tenung, dan yang keempat itu guna-guna. Jadi santet juga ada 4 macam ya? Iya, ada 4 jenis ada ya. 4 jenis, jenis ya. Nah, Teh, kalau tadi Teteh bilang kan bahwa santet itu merupakan kiriman. Iya. Apa bedanya hantu kiriman dengan si santet kiriman itu? Jadi jelas banget dong. Kalau santet itu menggunakan media. Cara mengirimnya itu ya, buat dukun lah ya, dukun gitu kan. Mengirimnya itu lewat media, bisa dari jarum, paku, terus boneka juga, macam gitu. Tapi kalau hantu kiriman ya itu makhluk yang dikirimnya gitu. Itu Perbedaan dari dua itu ya. Iya. Tapi jadi perbedaan antara santet dan hantu kiriman, kalau santet itu menggunakan media. Sedangkan kalau hantu kiriman berupa makhluk yang dikirimkan. Kadang-kadang kan banyak orang-orang juga teman-teman sekalian yang nonton ini mungkin kan nggak tahu perbedaan santet dan hantu kiriman. Tapi kadang-kadang suka ada aja ya yang ngirim-ngirim santet, yang ngirim-ngirim hantu kiriman. Padahal zaman sekarang ini ya, maksudnya sekarang udah tahun 2021, udah milenial juga. Tapi santet dan hantu-hantu kiriman masih ada. Itu kan suatu hal yang di luar nalar lah ya. Dan juga kadang-kadang hal yang seperti itu tidak masuk di akal gitu. Hanya untuk istilahnya kepuasan diri ya Teh ya. Untuk supaya lebih cepat mengeluarkan hasrat nafsunya,
entah itu karena dendam, entah itu karena sakit hati ataupun kepuasan pribadi gitu kan. Kadang-kadang kan cerita yang ke belakang yang sudah kita lalui, mungkin teman-teman yang ada di sini juga tahu banyak sekali hantu-hantu kiriman ya. Untuk satulah kadang-kadang usaha supaya hancur lah. Kalau misalnya tentang santet supaya hati kita puas karena benci banget sama orangnya, masih ada aja ya. Tapi ini teh kalau santet itu pasti kan ilmu hitam nih. Iya, ilmu hitam. Tapi ada nggak sih kalau santet yang pakai ilmu putih gitu? Yang saya tahu mungkin nggak ada ya. Karena memang itu tujuannya sangat jelek sekali. Oke. Jadi memang santet itu identik dengan ilmu hitam. Padahal sekarang udah zaman ini banget ya, udah modern kekinian banget, ya, udah modern banget, tapi masih ada aja. Makanya dari itu kami bahas topik kali ini tentang santet, karena beredar juga banyak sekali maupun di lingkungan kita ataupun di luaran lingkungan kita, si santet itu masih ada loh. Memang marak ya, banget marak banget gitu. Entah itu santet lah, entah itu hantu kiriman lah, padahal ini kan merupakan budaya dari zaman dulu ya. Tapi sekarang masih ada, tapi dipakai hanya untuk yang hal-hal negatif ya, merujuk ke sana. Kalau tadi nih Tete bisa bilang ada 4 macam atau 4 jenis dari santet, itu penjelasannya seperti apa Teh dari keempat itu? Ya itu dari jenis. Dari jenisnya? Iya, dari jenis. Dan apa namanya, khasiatnya tentu beda. Beda-beda ya? Yang jelas paling tinggi itu, ya kelasnya itu udah tenung. Tenung? Yang saya tahu ya. Apa sih itu tenung Teh? Jadi gimana? Jadi kalau tenung tuh medianya itu, jadi bisa dari apa namanya, media juga kan, binatang. Semacam kelabang, ular. Terus bisa juga dari media makanan. Jadi itu kan double. Itu kan kalau khusus makanan ya, yang diguna-guna oleh dukunnya itu ke targetnya itu ya, ke korbannya itu biasanya dari makanan. Semacam kopi yang bisa dimakan sama target, sama korban tersebut. Tapi kan kalau tenung itu dua, antara apa, makanan sama apa tadi? Binatang. Ya, sama binatang. Gitu. Nah, kalau misalnya makanan kan kemakan ya sama kita nih ya. Kalau misalnya binatang itu biar apa? Kan nggak mungkin kemakan juga sama kita. Enggak, jadi gini, binatang tuh nggak mungkin kemakan. Jadi semacam kayak di rumah ya, kita tiba-tiba ada ular, ada apa sih? Kelabang, kelabang gitu. Pokoknya makhluk-makhluk binatang-binatang yang aneh aja di luar nalar, yang nggak biasa ada di dalam rumah. Nah, benar nggak sih ketika si energi dari kiriman itu datang ke kita atau santet itu datang ke kita, ketika kitanya kuat ataupun ada energi di rumahnya kuat juga, istilahnya positif lah, ataupun ada yang melindungi kita, jadi si energi itu kan berupa ops tuh. Nah, datang ke rumah kita atau dekat ke kita, dia langsung karena karena dia melemah kekuatannya, akhirnya dia jadi binatang. Benar apa enggak sih? Iya, bisa jadi begitu, iya. Jadi nggak masuk ke tubuh kita. Iya, masuk. Karena memang tubuh kitanya lagi kuat ya. Jadi lebih cenderung ke tempat. Gitu. Ya itu yang bukan jadi binatang. Wujud jadi binatang, jadi penampakan gitu kan. Nah, kalau makanan sih supaya masuk ke kita ya. Supaya kemakan sama kita. Dan itu zaman sekarang masih ada loh guys. Contohnya temen aku, dia dikirimin makanan terus deh, dan memang entah itu fungsinya untuk apa dan bagaimana, tapi konon ceritanya katanya di rumahnya sering ada gangguan-gangguan, tapi itu ngirimnya dari makanan. Dan zaman sekarang pun masih ada loh seperti itu. Iya, masih banyak sih. Nah itu udah jelas ya, kalau dari makanan itu masuknya itu ke guna-guna deh. Jadi bukan kelasnya bukan santet ya, tapi guna-guna ya. Supaya orang tersebut bisa apa namanya, inget terus, fokus ke dia, pelet lah istilahnya ya. Kayak pelet. Kalau misalkan nggak pelet pun, misalkan orang tersebut supaya hancur usahanya bisa. Oh, dari bisa. Itu ya? Iya, dari guna-guna pun bisa. Mungkin dari guna-guna itu supaya kitanya males. Ya, bawaannya memang begitu. Males, lemas, yang tadinya kita semangat kerja atau keluar itu bisa jadi berbalik ya? Iya, bisa jadi nggak semangat. Nah, kalau misalnya dari si santet itu, santet kan merupakan kiriman kan. Kita berarti si dukdaknya itu guys, si dukdak
mengirim makhluknya kan. Iya. Nah, kalau misalnya seandainya kita nih terkena santet, apakah si makhluk itu ada kontraknya apa enggak sih? Itu tergantung. Kalau menurut yang saya tahu ya guys ya, jadi itu tergantung, memang tergantung kelasnya, sebagaimana itu tingginya ilmu makhluk tersebut. Gitu. Dan dibalikin lagi ya, kayak ke ininya, si pelakunya, pelaku yang mau nyantet target gitu kan, segimana tinggi keinginannya, hawa nafsunya. Kalau hanya misalkan supaya dia tuh misalkan apa namanya nggak jalan usahanya, berarti nggak pakai kontrak gitu. Tapi kalau misalkan si pelakunya itu kepengen targetnya itu meninggal atau apa namanya selamanya itu sakit gitu, biasanya ada sistem ini. Iya. Nah, kan kalau misalnya itu taruhlah yang kita kan berarti nyuruh ke suatu makhluk. Iya. Nah, manusia pun kan kalau dimintain tolong kadang-kadang suka ada imbalannya. Upah ya. Upahnya. Apakah dari si makhluk itu meminta imbalan, dan imbalannya itu biasanya seperti apa sih? Kalau imbalan sih sebetulnya itu udah instan ya dari target tersebut. Jadi gini, kalau target supaya mati nih, ya kan? Berarti kan beliau itu apa namanya? Apa sih kalau kata Indonesia itu diganggayong gitu guys. Iya. Jadi diambang-ambang. Iya, disiksa lah gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu. Meninggal. Terus sampai meninggal. Otomatis kan itu bukan Allah ya, bukan waktunya, belum waktunya Allah mencabut nyawa manusia tersebut gitu. Jadi kan dari makhluk itu udah pasti itu dari darahnya atau apanya udah masuk ke si makhluk tersebut. Begitu. Jadi udah istilahnya udah dapat imbalan dari awal selama proses itu ya. Ngeri juga ya. Nyawa juga sih imbalannya sampai meninggal itu. Nah, itu kalau si nyawanya itu dia, kalau kita kan kepercayaan kita agama Islam maupun agama lain juga kan percaya sesudah kehidupan ada kehidupan lainnya ya, kehidupan selanjutnya. Nah, ketika orang yang terkena santet itu, apakah dia balik lagi ke dunia selanjutnya? Apa ketarik sama si makhluk itu ikut alamnya? Oh enggak akan mungkin balik lagi ke dunia ya. Iya. Karena memang itu meninggal itu, tapi belum waktunya meninggal ke alam Allah, ke rahmatullah belum. Jadi ke alam siluman. Gitu. Misalkan gini guys ya, kita tuh dipatok meninggal itu 70 tahun ya, itu patokan dari Allah gitu kan. Tapi kita 40 tahun udah meninggal karena dari santet tersebut ya, otomatis kan pulang ke alam siluman. Kita masih punya 30 tahun lagi nih, berarti 30 tahun di alam sono. Udah genap 70 tahun baru kembali ke alam rahmatullah ya. Nah, tanda-tanda orang kena santet itu seperti apa sih? Oh, jadi gini, kalau yang berat banget, kelihatan banget ya, dari fisik aja yang tadinya gemuk bisa jadi kurus. Terus dari pikiran juga sedikit agak-agak normal. Yang tadinya sering beraktivitas, jadi beliau tuh kayak yang nggak percaya diri. Karena beliau mengalami kesakitan yang mungkin orang nggak tahu. Iya betul. Seperti itu. Nah, kalau tanda-tanda simpelnya seperti apa? Tanda-tanda kecil? Tanda simpelnya kelihatan banget sih. Kalau untuk orang yang peka nih ya, yang sedikitnya udah bisa baca karakter. Kalau tanda-tanda kecil, bisa terlihat dari mimik muka atau sorot mata. Dia macam layu, kosong. Terus banyak ngelamun, banyak diem, pengennya menyendiri loh. Yang begitu itu. Yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kena santet atau kiriman itu bawaannya murung gitu ya. Tidak seperti karakter yang asli lah, bisa jadi dia pemarah. Sifatnya pemarah. Terus tiba-tiba nggak betah di rumah juga bisa. Betul. Bisa juga. Banyak sih macam-macam bagaimana orang yang ngalaminnya sih. Macam-macam juga ya, nggak persis semua. Nah, itu tanda-tandanya secara psikologis atau biologis biasanya teh ke tubuh kah, apa ke pikiran kah? Dua-duanya. Yang namanya santet udah masuk ke tubuh kita, otomatis ke
pikiran juga ya, udah sama masuk. Ada kalanya gini, kalau kita udah keserang santet nih, udah masuk, tiba-tiba kita ke pasangan ngeliat tuh benci, deket tuh nggak mau. Oh berarti itu yang disebut yang awalnya non medis jadi ke medis gitu ya? Tapi tetap ya unsurnya itu akan balik lagi ke medis. Kalau misalkan si santet tersebut tujuannya supaya kita sakit kepala, terus tetap aja kita kan baliknya ke medis dong, berobat ke medis. Walaupun sama medis itu otomatis nggak akan ketahuan, karena itu kan diselimuti oleh ilmu hitam gitu. Nah Teh, kalau misalnya ini kan teman-teman juga yang nonton di sini dan juga yang nonton di YouTube channel kita, mungkin ada sebagian orang yang dia tidak mengerti lah tentang spiritual gitu ya, ataupun teman-teman yang tidak memiliki kelebihan khusus yang diberikan Allah. Bagaimana caranya menangkal, terlebih untuk diri sendiri lah Teh, gimana tuh? Untuk menangkal untuk diri sendiri paling utama adalah kita ibadah, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, terus selalu kita berzikir. Yang namanya zikir itu nggak ada tempo waktu ya, bisa di mana saja, bisa di luar, bisa setelah kita melakukan sholat. Betul. Nah itu untuk membentengi diri kita sendiri. Terus kita pun harus positive thinking pikirannya. Nomor 1 itu loh guys. Jadi percuma ya kalau kita antara dua itu udah kita lakukan, tapi kitanya nggak pernah positive thinking ke orang, selalu negative thinking, selalu istilahnya berpandangan buruk ke orang, punya hati sirik, ya tetap aja itu nggak. Ya ini. Iya. Jadi istilahnya kita juga teman-teman jangan kosong hati kita, dan kita juga jangan selalu berpikiran jelek ya, maupun buat diri kita sendiri ataupun ke orang lain, karena yang kayak gitu gampang banget istilahnya untuk masuk ke dalam tubuh kita atau jiwa kita. Nah kadang-kadang Teh lamun cekolot baheula nih kata orang tua dulu, ada posisi-posisi tidur tertentu juga yang itu gampang banget terkena santet gitu Teh, atau hantu-hantu kiriman gitu. Ada itu. Ya. Jadi kita tidur tuh nggak boleh terlentang begini. Minimal kan perut atau bantal lah, kita dialami bantal ya. Menurut kesehatan juga nggak baik loh. Seperti kayak apa sih erep-erep itu apa sih? Erep-erep tuh ketindihan ini makhluk gaib. Kalau Sundanya erep-erep, tapi Indonesianya ketindihan. Banyak kan. Kalau misalkan posisi tidur itu salah, otomatis kan peredaran darah itu nggak lancar ya. Banyak yang tiba-tiba kayak susah gerak gitu ya. Susah gerak kayak gitu. Mau istilahnya teriak juga nggak bisa teriak gitu. Jadi tidur yang baik itu menurut Kanjeng Nabi Muhammad juga ya guys ya. Kita adalah membalikan ke kanan sambil kita posisi ini kita tuh begini. Karena di balik itu menurut kesehatan pun ketika kita tidur ke kanan itu lebih bagus dibanding kita tidur ke kiri. Karena kalau ke kiri otomatis si jantung itu kan ketindih, tertekan gitu. Jadi si aliran darah susah untuk mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah kalau misalnya ini nih Teh, kan kalau orang dulu mah sering banget ya kayak pasang pagar rumah gitu ya. Biar apa sih masang pagar, benteng gitu kan, biar apa sih, biar nggak ada kiriman lah, biar nggak ada makhluk halus lah dan sebagainya. Itu cara simpelnya kita untuk membentengi rumah kita itu seperti apa sih Teh? Itu mau lewat media mistik atau misalkan media zikir atau bagaimana itu? Nah boleh dua-duanya dijelasin supaya teman-teman tahu. Kalau dari media zikir ya kita sendiri guys yang zikir itu tergantung kepercayaan sih ya, beda-beda orang tuh beda kepercayaan juga. Kalau media zikir kita berzikir sambil di depan tuh kita sediain air ya guys ya, air putih atau garam gitu kan. Sesudah beres kita zikir baru kita taburkan garam sama air tuh dikepet-kepet. Itu kalau medianya lewat zikir. Tapi kalau medianya kita mau nggak ngerti kalau sendiri, kita mau ini aja deh ke ahlinya gitu kan, kayak ke paranormal gitu. Beda. Jenisnya itu yang jelasnya ditanam ya. Ada minyak, ada semacam kayu apa sih, haur kuning gitu ya, macam bambu kuning. Itu sebetulnya media yang cocok untuk membentengi
satu rumah. Gitu. Jadi macam-macam ya, untuk membentengi rumah atau membentengi diri sendiri, entah itu dengan kita berdoa, entah itu dengan medianya berupa air ataupun berupa pengajian juga dirutinkan, dan pengajian itu lebih bagus. Jadi aura rumah tuh memang benar-benar bersih aja. Jadi enak. ini ya berseri ya, cerah istilahnya. Nah, kalau misalnya ya Teteh kan terkenal sebagai paranormal nih, paranormal hits ya. Segala gitu ya, segala apa? Segala bisa, buat ditalenta gitu ya. Dengan customer yang bermacam-macam gitu. Ada yang dari B aja, ada yang kelas pejabat ya. Nah, pernah nggak sih Teh menemui korban santet yang tapi parah banget? Separah-parahnya, yang paling parah deh yang Teteh pernah obatin gitu. Gimana coba Teh? Tapi kan di situ saya kerja nggak sendiri ya, saya bersama tim juga. Kenapa saya dilimpahkan ke tim? Ya otomatis kan kalau saya mengerjakan sendiri itu nggak akan kuat. Toh yang namanya manusia tuh nggak selamanya posisinya itu selalu aman. Bisa aja kalau kita lagi banyak pikiran, kita kalau lagi sakit otomatis kita drop ya. Imun kita tuh kan lagi menurun. Sama mengerjakan yang begitu juga, kalau energinya tinggi sekali, berat sekali, itu akan berbalik ke badan kita. Kalau lagi apes, ya. Kalau lagi Nah, itu si korbannya itu yang paling parah yang Teteh pernah obatin bersama tim, apa tuh? Gejala-gejalanya tuh? Aduh, parah banget, di luar nalar bener-bener itu ya. Jadi gini, itu si orang sakitnya itu ya, orang yang kena santetnya itu berhadapan dengan saya. Jadi sebelum bertemu dengan saya pun, jarak berapa meter mau ke rumah saya pun, udah kontak ke dia. Jadi dia nggak mau bawa ini ke rumah saya. Dan kontak ke saya pun ada mual, seperti pusing. Padahal itu masih belum ketemu sih, masih jarak-jarak mau OTW lah. Bisa kayak gitu ya? Jadi udah kontak batin duluan. Iya, kontak batin. Nah itu gimana tuh Teh? Nah terus akhirnya kita ketemu. Setelah itu belum dipegang ya sama tim saya kan, sama saya juga. Dia udah muntah darah. Muntah darah itu sambil keluar pakul. Itu yang di luar nalar saya. Oh jadi sampai keluar paku gitu Teh? Sampai keluar paku itu udah karatan banget. Pakunya itu? Iya. Sampai sama tim saya langsung difotoin untuk bukti gitu. Yang saya nggak habis pikirnya itu, kok bisa sih di tubuh kita tuh keluar barang, benda gitu, paku sebesar begini, tapi udah berkarat, udah lama banget gitu. Tapi kita tuh nggak percaya bagaimana orang-orangnya aja sambil muntah langsung. Jadi bukan atraksi dari kita, dari korbannya langsung. Mau percaya tapi gimana nggak percaya tapi kejadian nyata gitu kan? Begitu. Kan nggak rasional gitu. Paku ada di dalam tubuh, pas udah keluar karatan udah berkarat, udah lama banget. Nah itu yang dikatakan santet. Nah ada beberapa kasus jadi setelah bertahun-tahun nih, dia itu seperti orang yang ini disebut gila dangkal gila gitu ya. Pikirannya kosong aja, diajak ngobrol nggak ngobrol, diajak istilahnya bukan gila sih, kayak gimana ya, nyambung depresi juga apa? Depresi, tapi lebih depresi gitu. Jadi kalau ketemu orang tuh diem aja begini nih, pikiran polos gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Oh banyak banget. Karena memang itu jadi begini ya, itu bisa masuknya itu ke telur juga bisa ya, ke tenung juga bisa. Jadi ruh kita itu cek sudah dianjangkan ya, disimpan di tempat lain gitu. Sedangkan wujud kita ada di sini, cuman ruhnya kita itu oleh dukun tersebut, bukan paranormal ya, dukun tersebut tuh disimpan di mana gitu. Makanya istilahnya dikunci ya kan? Iya. Tapi kan tidak selamanya bisa tersimpan di alam mana. Ada waktu-waktunya untuk bisa kembali di saat kita lagi ingat.
sama yang di atas di saat kita lagi sadar. Itu yang kalau kayak gitu tuh berarti istilahnya di ini ya, supaya kitanya nggak fokus gitu ya, supaya kitanya nggak bisa beraktivitas normal, jadi disimpan dulu gitu. Iya, kadang-kadang makhluk yang kita nggak lihat sama korban tersebut yang sakit itu bisa kelihatan. Padahal kita pikir sama kita yang nggak tahu ya, oh dia gila. Padahal dia nggak, menurut dia nggak gila. Padahal betul ada makhluk di depan dia. Jadi itu ular, kok di tubuh saya banyak anu. Orang yang nggak tahu itu bisa dikatakan gila. Tapi untuk dia tuh memang terlihat begitu. Jadi memang guys, hal seperti ini tuh istilahnya hal-hal gaib tuh memang benar-benar ada gitu. Mau percaya nggak percaya tuh selalu ada, dan bahkan di zaman nyata gitu, di zaman sekarang pun bahkan mungkin Teteh pernah kan ya mengobati artis kan, ya gitu kan, ada istilahnya bukan hanya di lingkungan biasa, di lingkungan pejabat lah, di lingkungan artis lah, yang seperti itu tuh ada banget. Saya pernah dengar cerita Teteh, kalau nggak salah setahun ke belakang ketika Teteh mengobati seorang artis, yang artis itu peperangan guys, peperangan secara disebut sehat nggak sehat, tapi secara belakang ya, gitu, mistis. Itu di rumah Teteh katanya lemari jati sampai jatuh ya. Itu pas ngobatin salah satu artis, itu kan berarti dampak ya, dampak ketika Teteh ulet sama lemari. Ulet juga ada. Astagfirullah, itu kan dampaknya ya Teteh? Ya dampaknya berbalik ke saya itu. Dampak dari Teteh ngobatin si kiriman itu atau santet itu. Nah, itu separah itu Teh di rumah? Sering kali. Setiap mengobati hal-hal yang betul-betul udah berat ya, udah parah ya, itu dampak selalu ada ya. Itu bisa dibuktikan Pak suami sendiri gitu. Benar banget. Dan itu kalau misalnya itu yang ulet sama lemari itu, lemarinya benar-benar jatuh Teh apa gimana? Nggak jatuh, posisinya di gini ya. Lemari itu nggak rusak guys, masih utuh. Tapi tiba-tiba gini ngebelah dua kayak mau jatuh, rapuh bener-bener gitu. Kalau ulet ada di mana Teh? Di kasur saya. Astagfirullah. Itu posisi kasur itu bersih ya, habis dibersihin ulet segede gini, hitam warnanya dan bertanduk. Astagfirullah. Di situ. Ada lagi nggak yang lebih parah? Lebih parah kayak gimana ya? Kalau yang saya alami sih ya, yang lebih parah yaitu yang mengeluarkan itu darah. Nah, ini kan istilahnya kan Teteh sebagai seorang istri, berarti kan di rumah juga ada seorang suami, ada anak, ada keluarga. Nah, ini kan sebagai seorang suami nih Papi, ada dampaknya juga ke Papi nggak? Ya kadang kala ya ada pasti ya. Contoh? Dari hal-hal kayak gitu lah, model menampakkan gitu ya, menampakkan, terus ke badan juga nggak enak, terusnya ada binatang-binatang gitu. Tapi kebanyakan pas saya lagi nggak ada, itu suka menimbulkan gitu. Yang paling tidak mengerti paling di saat dia tuh nggak ada. Foto ini ada ini, oh ya saya baru percaya gitu. Jadi di saat Papi nggak ada siapa-siapa di rumah, itu semua ada. Berani nyerang gitu. Dan Papi juga sebelum kita buat konten ini kan pernah cerita tuh ke saya bahwa kadang-kadang ketika Teteh memerangi si gaib yang Teteh lagi, istilahnya Teteh lagi benerin yang dikerjakan, kadang-kadang suka kayak Teteh tuh merasa kayak ini ya Teh, diserang gitu. Iya. Kadang-kadang kelakuan kita pun kayak orang kerasukan. Tiba-tiba dia lagi diam aja, saya bisa marah, bisa benci dia. Karena saking penat di kepala saya tuh, jadi seolah-olah kayak di dalam dunia pergaiban gitu. Jadi benar-benar real ya, ada ya kayak gitu tuh. Iya, yang saya rasakan gitu. Sampai katanya pernah dengar kayak Teteh tuh kayak ditonjok lah, istilahnya kayak dijambak gitu, gitu. Kalau kita berantem secara istilahnya manusia dan manusia mah enak ya, bisa dilawan. Ini kan secara gaib tuh ya, itu pasti sulit ya Teh ya. Sangat sulit, sangat menderita sekali. Paling males saya ngerjain masalah. Mendingan berantem sama orang nggak? Mending berantem sama orang. Udah pukul ya. Ini mau dipukul nggak ada yang dipukulnya kan? Mau mukul ya nggak temu. Paling secara spiritual aja ya. Secara. Tapi kan dampaknya ke Teteh fisik juga ada ya.
Kadang-kadang waktu itu juga Teteh pernah cerita sampai hijau, ada yang hijau gitu ya tanpa sampai pernah keguling nih dari kasur itu kan. Ketipu keguling, ini apa namanya? Jontor. Itu kan secara istilahnya tidak terlihat tapi efeknya sampai seperti itu. Saking ingin istilahnya mendelekakan jelema, namun sih Indonesia mencelakakan orang gitu, deleka gitu. Ini buat teman-teman janganlah sampai kayak gitu, masih ada cara-cara yang baik lah. Nah ini Teh Novi nih pernah nggak mendapatkan pengalaman kiriman gitu atau santet secara pribadi? Waktu itu apa ya? 2016. Percaya nggak percaya, tapi kan nyalami. Karena yang saya rasain kalau di rumah itu kayak ada kepala ikan. Terus di atas tuh apa ya? Kalau tikus kan paling gede-gede. Ini mah buk tuh sampai kaca tuh getar gitu. Nah, terus kalau lagi misalnya cikir malam padahal kamar nggak ada angin gitu, hordeng atau baju goyang sendiri, sampai akhirnya yang disebut tadi dari itu ke badan, ke jiwa. Sempatlah akhirnya coba tanya ke salah satu ustaz, katanya walau alam tidak berburuk sangka, tidak sujud ya siapa yang ini, katanya dibikin lah dari Banten, sampai akhirnya ke badan. Jadi orang itu niatnya supaya jelek muka, kurus, tua, supaya nggak laku gitu. Tapi memang benar, boleh dilihat foto zaman dulu jelek banget, kurus, timbangan dulu sampai 33 kilo. Gimana anak kan? Bupati jelek aja gitu, mau dandan pakai apapun, mau make up semahal apapun, ya kelihatannya nggak fresh gitu, kurus aja. Mau makan banyak nggak bisa gemuk. Terus akhirnya ya sama ustaz tadi ya ngisi badan lah ya, maksudnya ngisi badan itu bukan kan yang tadinya jujur jarang sholat kan jadi rajin sholat, banyak zikir di situ mulai. Terus akhirnya ketemu sama Siska kan ya, kita sering tawasul, sering ziarah. Di situ 2018 gemuk ya, mulai berubah gitu. Istilahnya dengan kita mendekatkan diri otomatis itu bersih ya. Bersih, jadi keluar dengan sendirinya, tapi dengan niat juga. Ya jujur emang dulu kan jarang banget kayaknya sholat gitu kan, jadi tahu cikir, tahu apa semuanya kembali ke diri sendiri gitu. Terus belajar banyak, jadi kita sering jarang kan ya. Tapi ya kembali, alhamdulillah bisa normal lagi ya, normal kembali. Terus yang anehnya itu kan kamar tuh nggak pernah, di rumah cuma berdua, nggak ada siapa-siapa, cuma sama Krisya. Jarang ada tamu, kalaupun ada tamu teman kan nggak masuk kamar gitu kan ya, maksudnya nggak ada. Sekali waktu mau beresin kasur kan jarang banget tuh kalau selinder dia angkat itu ya, tiba-tiba ada kertas kayak kain putih ya, tapi alatnya alat gundu, alat gundu ada benang, kayak semacam apa isim gitu. Itu dari mana datang? Nah itu gimana tuh Teh? Yang namanya gaib berbagai macam cara pun bisa, bukan istilahnya orang naruh ke tempat kita langsung, enggak. Yang namanya gaib itu bisa ada tiba-tiba ada hewan, barang, pusaka, apa semacam kertas isim apa bisa. Itu kan adanya di tempat yang guys tersembunyi lah ya, kayak di kolong kasur gitu kan. Ini nggak mungkin banget orang kayak teman masukin gitu kan, perlu waktu gitu. Iya betul banget. Dan cerita yang lebih parahnya lagi ada nggak sih Teh? Depresi gimana? Oh, itu sampai depresi gitu gimana tuh? Sampai udah ketutup ya, ada kecelakaan. Ada nggak usah disebutin ya, tapi ada pengalaman yang sangat pedih banget gitu. Jadi entah mungkin saya diguna-guna, yang sebut guna-guna itu kali, mungkin tidak santet atau mungkin di mana gitu, sesungguhnya itu ditundukkan gitunya, jadi dia guna-guna itu maksudnya. Guna-guna dengan untuk keuntungan mereka sendiri, jadi akhirnya saya diam gitu. Diam, tapi nggak bisa, jadi nggak bisa ya, mau berontak. Sudah melihat kejadian pun tidak bisa marah, nggak bisa apa. Akhirnya kan batin yang real. Akhirnya menjadi itu yang paling sakit. Kayak minder, tapi kayak apa gitu ya. males dan insecure kali ya. Insecure lebih. banget.
Expert banget. Jadi berarti Teh bisa disimpulkan kalau dengan ceritanya dari Teh Novi ini dengan yang tadi kita sudah bahas, berarti ada medis ke non medis dan ada non medis ke medis, Iya. gitu ya. Iya. Mungkin kalau cerita yang Teh Novi ini berarti dari medis ke non medis. Iya. Dan kalau misalnya cerita tadi yang udah kita pernah yang tadi kita bahas ke belakang, ada juga yang non medis jadi ke medis. Jadi santet itu atau hantu kiriman itu berbeda-beda ya. Iya. Caranya berbeda-beda, maksud dan tujuannya berbeda-beda. Ini pernah nggak ngalamin hantu kiriman ataupun santet? Yang dirasakan sih sepertinya mah jangan sampai deh. Jangan sampai, tapi nggak pernah ya. Alhamdulillah. Tapi aku juga pernah. Aku aja yang ngalamin. Aku juga pernah 3 tahun ke belakang pas karir lagi naik-naiknya. Dulu kan selebritis ya, walaupun selebritis kurang terkenal ya. Pas saat naik-naiknya ada suatu momen ketika tiba-tiba sakit gitu. Tiba-tiba sakit, dan sakitnya ini tuh merupakan hal yang tidak terduga di luar nalar. Orang aku kena sakit itu namanya sakitnya tuh hipertiroid atau kelenjar getah bening. Nah, yang kelenjar getah bening satu aja udah bisa meninggal, gitu kayak yang udah gitu ya. Ada teman artis juga, dia kena kelenjar getah bening, akhirnya meninggal, padahal baru 1. Ini aku ada 8 buah kelenjar getah bening di leher. Satu leher 8. Satu leher 8. Itu sampai nggak bisa jalan, sampai hilang keseimbangan juga. Terus sampai kadang-kadang lupa gitu, mau lagi ngapain aja lupa, jadi ngeblank gitu, ngeblack out gitu. Itu efek dari kelenjar 8 biji itu. Udah diobatin kemana-mana, istilahnya ke paranormal juga udah, tapi nggak ada yang bisa ngobatin. Medis pun udah semua rumah sakit udah dijalanin, sampai akhirnya ke Singapura juga pernah diobatin terapi, gagal juga, sama masih aja terus gitu. Dan itu bilangnya kena santet. Nah disitulah aku baru percaya tentang santet. Awalnya Teh nggak percaya sama sekali. Jadi percaya ya. Awalnya nggak percaya, jadi percaya. Percayanya karena apa? Karena itu nggak sembuh-sembuh. Ada dokter rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bandung yang ngomong katanya kanker. Terus ada yang ngomong ini tuh apa namanya? Sebelum kanker tuh apa sih? Tumor gitu. Dan berbagai macam lah itu. Dan akhirnya ya dengan kita mendekatkan diri sembuh gitu. Itu percayanya karena si keramik lantai itu bisa naik. Jadi yang aku lihatnya naik kayak gitu. Gelembung tiba-tiba Gelembung gitu. Entah, karena kan itu cuma ada aku doang. Jadi aku nggak banyak nanya-nanya gitu. Cuman yang aku rasain itu ketika aku jalan jatuh. Aku jalan jatuh gitu. Terus kayak vertigo. Dan yang paling parahnya setiap malam tuh selalu ada salah satu makhluk berupa seperti putri yang datang gitu. Dan seketika itu keeng. Kalau setahun yang lalu ketika mulai terpuruk istilahnya, sebelum terpuruk ada, aku kan tinggal di apartemen dulu. Nah di apartemen itu banyak banget gangguan-gangguannya. Dan sedangkan itu gangguan itu bukan dari, kadang-kadang kan kita suka beranggapan ya kalau di tempat istilahnya di tempat orang lain lah atau di tempat kita sendiri ada yang kresek-kresek, paling itu mah makhluk di sini gitu ya. Awalnya berpikiran seperti itu, tapi ketika seiring dengan waktu setiap malam itu selalu ada gangguan-gangguannya. Dan istilahnya setiap orang yang tidur bareng aku, misalnya aku minta temenin, itu selalu mimpi gitu. Tapi kalau misalnya pindah tempat nih, aku udah coba pindah tempat, itu sama banget gangguannya seperti itu. Telur busuk baunya, bau telur busuk, bau sampah. Terus ada yang jalan lari, tapi kan kalau di apartemen lorong tuh kan kedengeran kan, kubuk. Terus tiba-tiba keran patah, itu patah si keran tuh. Terus jadi di apartemen aku tuh belakangnya langsung taman. Pohon kan gede-gede, tapi yang gerak cuma satu pohon doang. Nah itu kiriman atau gimana sih Teh? Tapi pernah melihat nggak satu benda atau apa keanehan dalam rumah? Keanehan sih cuma binatang doang. Ya itu bisa telur masuknya bisa. Karena kan itu dikirimkan satu binatang.
Dan memang sebelum kejadian yang bertubi-tubi itu sampai terpuruknya, ada suatu malam ketika aku lagi di Jakarta di suatu tempat, di situ dia nggak pernah ada semut, tiba-tiba ada semut dan itu banyak banget semutnya. Semutnya semut merah lagi. Semut merah banyak banget di meja, di tempat tidur, sampai mikir kayaknya mau dapat rezeki kali ya. Kan biasanya kan gitu ya. Ah, mau dapat rezeki kali, ya udah. Dan pas malamnya sholat lah, tahajud, habis sholat itu tiba-tiba ada ular gede banget dalam bayangan kita tuh, memang depan mata. Jadi gimana ya, disebut mimpi dak lagi zikir, disebut nggak mimpi dak aku nggak lihat gitu, Sadar nggak sadar. sadar nggak sadar gitu. Sampai akhirnya udah aku berhentiin zikirnya, aku tidur juga sampai gelisah, dan besoknya blebuk aku pindah lagi tempat. Akhirnya kejadian lah yang di apartemen itu gimana sih, itu guna-gunakah atau kirimankah, apa santetkah? Bisa dua itu maksudnya. Jadi itu mah tenung antara teluh dan guna-guna itu beradu menjadi satu, ya akhirnya jadi tenung. Itu udah berat biasanya. Kalau tenung tuh gimana sih? Kalau tenung tuh ya itu medianya dari binatang yang dikirimin. Binatang, kalau nggak hantu-hantu aneh-aneh gitu lah ya, ke rumah kita atau ke badan kita. Terus kalau guna-guna biasanya itu dari media makanan, ataukah foto atau baju, itu bisa, yang bisa dikerjakan medianya gitu kan. Biasanya tujuannya supaya orang tersebut itu hancur dalam usaha atau tidak laku dalam jodoh kepada pasangan gitu. Biasanya. Sampai segitunya ya. Itu yang terasa gimana? Usaha parah banget. Iya. Emang karena aku Iya, asalnya kan ini artis Hollywood, jadi artis biasa aja sekarang. Buat temen-temen, jauh-jauh deh dari perdudakan gitu kan. Selagi kita masih bisa berusaha, ngapain iri sama orang lain ya, dengki sama orang lain, nggak usah lah. Segimana kita gitu. sakit hati dengan orang lain, tidak perlu membalas dendam dengan cara pintas gitu kan. Coba Allah yang balas. Parah. Tidak ada yang tidak mungkin gitu kan ya. Ini waktu udah mulai malam nih ya. Udah enjoy juga di tempat ini di CK65, minumannya enak-enak, dan juga kita sempat makan juga enak-enak. Tinggal ngopinya, gitu kan. bener banget. Soalnya sini enjoy banget, tempatnya juga dingin, santai juga, terus bisa ngeliat pemandangan Yang Bandung. punyanya ramah. Yang punyanya ramah banget. Udah ramah, cakep lagi. Baik guys. banget. Baik Kita, banget. pokoknya yang datang ke sini pasti dapat diskon. Bisa tuh diskon, makan 100.000 dapat mobil. Udah nggak diskon coy. Ya. Dan tempatnya juga nggak jauh dari kota Bandung, ada di Jalan Awiligar Atas nomor 65. Buat teman-teman semua, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, salah-salah kata, apa yang kita ceritakan untuk teman-teman, inilah yang kita alami. Jadi mungkin kalau kurang sinkron sama teman-teman, atau mungkin teman-teman memiliki pendapat lain, kami mohon maaf karena ini berdasarkan dengan fakta yang kami alami. Nah, akhir kata kami undur diri. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, share, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dan notifikasi terbaru dari tim Seken 234 TV. Saya Geva undur diri, dan juga Siska. kami semua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.